Satreskrim Polres Pringsewu berhasil menangkap pelaku pembobolan kotak amal Masjid Al-Fajar di Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Penangkapan para pelaku pencurian kotak amal dalam tempo 2 kali 24 jam. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian pada Senin 23 Agustus kemarin. Diketahui peristiwa pencurian itu terjadi pada Minggu 22 Agustus malam dan berhasil ditangkap pada Rabu 25 Agustus pagi. Kasatreskrim Ibtu Feabu Adigo Mayora Pranata mengatakan kedua pelaku merupakan warga Kabupaten Tanggamus. Terdiri dari seorang pria dewasa berinisial AS 24 tahun dan BR 13 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Feabu mengatakan bila pihaknya langsung bergerak cepat setelah mendapat laporan terkait pencurian kotak amal di Masjid Al-Fajar, Kelurahan Pringsewu Selatan. Berbekal laporan tersebut, Feabu memimpin TKP 308 melakukan penyelidikan. Melalui hasil rekaman CCTV yang ada di masjid, pihaknya berhasil mengidentifikasi para pelakunya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Lampung, ada Didik Budiawan yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Didik, selamat siang. Selamat siang, Firda. Didik, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan dua tersangka pencurian kotak amal ini? Oke, terima kasih Firda. Bahwa kita ketahui bersama di Pringsewu telah viral rekaman CCTV peristiwa pencurian kotak amal masjid. Berdasar pada viralnya CCTV ini, TKP 308 Polres Pringsewu melakukan penyelidikan sehingga mengetahui identitas para pelaku pencurian. Dari identitas tersebut, petugas TKP 308 Polres Pringsewu langsung menuju ke lokasi para tersangka dan melakukan penangkapan, Firda. Jadi kemudian seperti apa modus dan motif dari dua tersangka dalam melakukan aksi pencurian kotak amal ini? Para pelaku ini mencari masjid atau musola yang sepi, kemudian untuk menjalankan aksinya, mereka menjalankan aksi dengan cara membobol kotak amal menggunakan obeng. Para pelaku ini melakukan aksi pembobolan kotak amal tersebut lantaran terdesak kebutuhan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu, Firda. Kemudian, Didi, apakah ini aksi pencurian ini sudah dilakukan hanya baru sekali ini saja atau kedua pelaku sudah pernah melakukan aksi-aksi pencurian sebelumnya? Para pelaku ini ternyata juga sebagai pelaku pencurian kotak amal di sejumlah masjid, tidak hanya di Kabupaten Pringsewu saja, melainkan juga di Kabupaten Tanggamus, di mana TKP yang berhasil dicatat oleh pihak kepolisian Polres Pringsewu, TKP pelaku pencurian kotak amal di Kabupaten Pringsewu ini ada 5, sedangkan di Kabupaten Tanggamus ada 2 TKP, begitu, Firda. Berarti ini memang sudah dua tersangka ini sudah lama melakukan aksi pencurian kotak amal. Selanjutnya apa tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait adanya kasus pencurian kotak amal ini? Atas keberhasilan penangkapan para pelaku ini, petugas kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif. Selain itu, petugas juga mengamankan para pelaku ke sel tahanan Mapolres Pringsewu. Polisi mengenakan kepada para pelaku pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara salah satu pelaku karena diketahui sebagai anak di bawah umur, sehingga polisi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kasatreskrim Polres Pringsewu, Ibtu Feabu Adigo Mayora Pranata. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kejadian kemarin di Masjid Al-Fajar, kejadian malam hari, jadi yang diamankan 2 orang, satu atas nama A, yang satu atas nama B, inisial B. Terkait dengan tindak pidana ini kita sangkakan 363, yaitu pencurian dengan pemberatan. Untuk kerugiannya, untuk yang terakhir dilakukan di Al-Fajar itu sekitar 4.500.000. Terkait dengan TKP itu ada 7, terkait ada 7 yang 5 diantaranya sudah dilaksanakan di Pringsewu, 2 di
di Tanggamus. Untuk motifnya sendiri seperti apa, Bang? Gimana? Untuk motifnya sendiri, untuk Untuk yang digunakan alatnya itu barang buktinya itu digunakan untuk judi online. Gitu. Hasilnya itu ya. Hasilnya itu, jadi yang sudah kita laksanakan pemeriksaan dan keterangan dari tersangka sendiri, uangnya hasil pencurian itu digunakan untuk judi online. Untuk pasal yang disangkakan, Bang? 363 unsur pasal yang disangkakan 363 pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya? Ancamannya 4 tahun. Jadi hasil dari maling itu dipergunakan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain dari itu, yang terakhir ini dipergunakan untuk apa? Yang mendapatkan hasil 4,5 juta. Untuk si bintang. Oh, HP untuk si bintang itu berapa harganya? 1.400. Sama motor, benerin motor. Beli blok sama GCI. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.